Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasruddin, NIM 2283210025, kelas B, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2021, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester atau UAS mengenai mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Fatur Rahman SPD Eskom MPD. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang sangat wajib untuk selalu diperhatikan dan diprioritaskan oleh pihak perusahaan maupun pekerja. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut, bagian K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja sudah ditentukan dalam sebuah undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan dan pekerja juga harus mematuhi mengenai keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Di sini kita akan membahas mengenai peralatan K3. Nah, apa saja yang diperlukan beserta fungsi dan penjelasan untuk melindungi diri kita saat berada di lapangan pekerjaan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 merupakan sebuah upaya maupun usaha untuk mencegah terjadinya suatu risiko kecelakaan saat bekerja. Nah, penyakit akibat kerja, ledakan, kebakaran, bahkan pencemaran lingkungan. Meskipun demikian, peralatan K3 sendiri memiliki pengertian, yakni suatu alat yang dapat melindungi seseorang di tempat kerja dari potensi kecelakaan atau kelalaian. Alat pelindung diri atau APD mengacu pada peralatan atau persyaratan yang harus dikenakan oleh personil proyek sesuai dengan kondisi kerja. Nah, teman-teman, setelah kita membahas mengenai K3 secara singkat, kita akan beralih ke aturan yang mengatur keselamatan kerja. Di sini kita akan membahas mengenai tentang peralatan dan fungsi K3. Di sini ada beberapa alat pelindung diri, yaitu ada safety helmet, ada kacamata, ada rompi, ada sepatu pelindung, ada sarung tangan, ada masker, dan kemudian ada penyumbat telinga, yang dimana penyumbat telinga ini yaitu untuk mencegah kebisingan yang dapat membahayakan organ dalam telinga. Sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, baik itu di industri ataupun di rumah, kita alangkah baiknya memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja kita sendiri, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD, yang dimana APD ini merupakan suatu perlengkapan wajib bagi para pekerja sebagai pelindung diri dari potensi bahaya yang terdapat di suatu tempat kerja. Nah, manfaat dari alat pelindung diri ini yaitu untuk mengurangi resiko bahaya bagi para pekerja di tempat kerja. Setiap pekerja beda alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Alat pelindung diri ini dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tempat kerjanya.
Pelindung kepala atau safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung, seperti benturan dan lain sebagainya. Sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Sepatu pelindung berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Masker berfungsi sebagai pelindung pada bagian pernapasan seperti hidung dan mulut untuk menghindari paparan bahan berbahaya seperti asap dan bahan kimia lainnya. Rompi safety merupakan alat pelindung diri bagi pekerja yang bekerja pada malam hari atau dalam keadaan minim cahaya. Rompi polyester biasanya digunakan karena memantulkan cahaya dengan baik, yang memiliki reflektor tambahan karena dikembangkan khusus untuk itu. Oke teman-teman, marilah kita menerapkan K3 ini supaya kita terhindar dari kecelakaan yang tidak kita inginkan, dan sayangilah diri sendiri, dan ingat masih ada keluarga kita yang menunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.